ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 6. Kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita tentang ilmu falak, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang lintang dan bujur. Kita mulai dengan lintang tempat, ya. Lintang dihayalkan di permukaan bumi ini, ya. Ada sebuah lingkaran besar yang jaraknya sama antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, lingkaran ini membagi bumi dua belahan bumi yang sama, yakni bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Lingkaran ini kita namakan khatulistiwa atau ekuator. Nah, sejalan dengan khatulistiwa atau ekuator, dapat dibuat lingkaran-lingkaran kecil yang sebanyak mungkin, ya, baik di utara khatulistiwa maupun di selatan, hingga mencapai satu titik di bumi bagian utara yang disebut kutub utara, atau sampai mencapai satu titik di bumi bagian selatan yang disebut kutub selatan. Lingkaran-lingkaran kecil ini disebut lingkaran paralel atau lingkaran-lingkaran lintang yang dikenal pula dengan garis-garis lintang. Sehingga garis lintang itu dapat dibuat sebanyak orang atau tempat yang berjajar dari utara selatan, atau sebaliknya garis lintang melalui suatu tempat disebut garis lintang tempat itu. Jarak antara khatulistiwa atau ekuator sampai garis lintang diukur sepanjang garis meridiannya yang disebut lintang tempat atau lintang geografis. Lintang tempat bagi tempat-tempat atau kota-kota yang berada di utara atau istiwa disebut lintang tempat utara atau lintang utara atau disingkat LU, dan biasa bertanda positif, ya. Lintang tempat bagi tempat kota yang berada di selatan atau istiwa disebut lintang tempat selatan atau lintang selatan atau disingkat LS, dan bertanda negatif. Harga lintang tempat utara adalah 0 sampai 90 derajat, ya, yakni 0 bagi tempat atau kota yang tepat di khatulistiwa, sedangkan 90 derajat tepat titik utara, sedangkan harga lintang tempat selatan adalah 0 derajat sampai 90 derajat, yakni 0 derajat adalah bagi tempat yang tepat di khatulistiwa, sedangkan 90 derajat tepat di titik kutub selatan. Kemudian ada yang disebut bujur tempat, ya. Jadi di permukaan bumi ini dihayalkan, ya, ada lingkaran-lingkaran besar yang ditarik dari kutub utara sampai kutub selatan melewati tempat kita berada, kemudian kembali ke kutub utara lagi. Lingkaran ini disebut lingkaran bujur atau garis bujur yang dikenal pula dengan nama lingkaran meridian atau meridian saja. Sehingga garis lurus itu dapat dibuat, ya, sebanyak orang atau tempat yang berjajar dari barat ke timur atau sebaliknya. Garis bujur yang melalui suatu tempat disebut garis bujur tempat itu.
Ada satu garis bujur yang istimewa ya, yaitu garis bujur yang melewati kota Greenwich di London, Inggris. Garis bujur Greenwich ini dijadikan titik pangkal ukur dalam pengukuran bujur tempat, sehingga harga bujur yang melewati kota Greenwich itu bernilai 0 derajat. Nah, sekalipun demikian, ada pula yang menggunakan bujur 0 derajat dengan garis bujur yang melewati Jazairul Khalidat atau Kanarici ya. Misalnya dalam buku Sulanun Nairian dan buku Ad-Darusul Falakia, Jazairul Khalidat berposisi 30 derajat 11 menit di sebelah barat Greenwich. Demikian pula buku Al-Khalasatul Wabiyah menggunakan garis bujur 0 derajat yang melewati kota Mekah ya, posisi kota Mekah 39 derajat 50 menit di sebelah timur Greenwich. Jarak antara garis bujur yang melewati kota Greenwich ya sampai garis bujur yang melewati suatu tempat ya, atau kota diukur sepanjang harus tulistiwa, disebut bujur tempat atau bujur geografis yang dalam astronomi dilambangkan dengan lambda. Nah, bujur tempat bagi tempat-tempat atau kota-kota yang berada di timur Greenwich disebut bujur tempat timur atau bujur timur atau BT yang biasanya bertanda positif. Nah, bujur tempat bagi tempat-tempat kota yang berada di barat Greenwich disebut bujur tempat barat atau bujur barat atau BB dan biasanya bertanda negatif ya. Nah, harga bujur tempat adalah 0 derajat sampai 180 derajat. Bujur tempat bertanda positif 180 derajat dan minus 180 derajat itu bertemu di daerah lautan Atlantik yang kemudian dijadikan sebagai batas tanggal internasional atau deadline. Kemudian kita lihat ya waktu dan bujur. Nah, bumi berputar dari barat ke timur ya, dari barat ke timur. Akibatnya ialah bahwa bagi suatu tempat di sebelah timur hari lebih siang ya, dan bagi suatu tempat di sebelah barat hari lebih pagi. Misalnya jika hari di Jakarta pukul 9.00 pagi, maka pada saat itu di Ampenan lebih siang dari pukul 9.00 pagi. Tetapi di Palembang apalagi di Medan hari lebih pagi. Nah, besarnya perbedaan waktu di antara dua kota itu dapat diketahui ya dari jarak di antara kedua meridian ya melalui kedua kota itu. Dan jarak itu dapat dihitung dari selisih bujur kedua kota bersangkutan. Misalnya bujur Makassar itu positif sama dengan positif 119 derajat 27 derajat. Sedangkan bujur Mekah itu sama dengan positif 39 derajat 50 menit. Nah, selisih bujur kedua tempat itu ialah 119 derajat 27 menit dikurang 39 derajat 50 menit itu sama dengan 79 derajat 37 menit. Perbedaan waktu kedua tempat itu adalah 79 derajat 37 menit dibagi 15 derajat ya, sama dengan 5 menit ya, 5 jam ya, 18 menit 28 detik atau dibulatkan menjadi 5 jam ya, 18 menit. Oleh karena Mekah letaknya di sebelah barat dari Makassar, maka hari lebih pagi di Mekah bila orang ya di Makassar ya, bila orang di Makassar pada tanggal 3 November pukul 14.44 sudah boleh memulai sholat duhur ya,
Di Mekah baru pukul 11.44 dikurang 5 jam ya, 18 menit. Jadi baru pukul 6 ya, 26 menit, jadi masih pagi. Nah, kebalikan yang dimisalkan ya ialah selisih di antara waktu setempat menunjukkan perbedaan di antara bujur tempat-tempat bersangkutan. Misalnya pada tanggal 2 Februari matahari di Sabang berkulminasi pada pukul 12.14.20 waktu setempat. Saat itu di 4M pukul 16 menit 56 derajat 50 detik. Bujur Sabang itu 95 derajat 21 menit. Ini bisa dihitung ya, bisa dihitung. Nah, di M hari lebih siang daripada M di Sabang. Jadi M letaknya sebelah timur Sabang. Selisih waktu besarnya itu ya sekitar 15 jam ya. 15 jam 16 menit 54 detik dikurang 12 jam 14 menit 20 detik, itu sama dengan 3 jam 2 menit 36 detik. Selisih bujur besarnya itu 3 derajat ya, 3 derajat 2 menit 36 detik dikali 15 itu sama dengan 45 derajat 39 menit. Nah, bujur M adalah 95 derajat 21 menit ditambah 45 derajat 39 detik, itu sama dengan 141 derajat ya. Kemudian kita lihat bagaimana pembagian waktu di Indonesia ya. Di Indonesia terletak antara bujur 95 derajat bujur timur dengan 140 derajat 50 detik bujur timur ya. Jadi mulai tanggal 29 November 1963 Kepres nomor 24 sampai sekarang itu berlaku pembagian 3 daerah waktu untuk Indonesia. Jadi Indonesia di bagian barat terletak ya pada daerah waktu bujur standar yaitu 105 derajat bujur timur, itu sama dengan waktu GMT ya ditambah 7 jam. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah atau biasa disingkat WITA itu terletak pada daerah waktu bujur standar yaitu 120 derajat bujur timur ya. Ya, waktu sama dengan waktu GMT ditambah 8 jam. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT terletak pada daerah waktu bujur standar 135 derajat bujur timur sama dengan GMT tambah 9 jam. Nah, adapun daerah-daerah berdasar pada Kepres nomor 41 tahun 1987 sebagai yaitu Indonesia bagian barat ya, daerahnya adalah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat dan Kalteng. Sedangkan Indonesia bagian tengah daerahnya Sulawesi, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, NTT dan Timtim. Tapi sekarang kan Timtim sudah keluar ya dari Indonesia. Kemudian Indonesia bagian timur daerahnya Maluku dan Irian Jaya. Nah, sekarang kita lihat waktu Surya ya, waktu pertengahan dan prata waktu. Waktu yang kita pergunakan sehari sebagaimana yang ditunjukkan oleh jam dan arloji yang kita pakai ya dan dipergunakan pada siaran radio dan televisi itu didasarkan pada perjalanan matahari ya. Jika matahari terbit kita katakan bahwa hari pukul 6. Jika matahari berkulminasi di atas kita ya hari pukul 12. Jika matahari terbenam ya
pukul 18. Dan jika matahari berkulminasi di bawah berkulminasi bawah hari pukul 24.00, atau boleh pula kita katakan pukul 00 bagi hari yang baru. Dengan demikian saat yang ada dalam percakapan sehari-hari lebih umum dikatakan pukul 12 tengah malam jika matahari sedang berkulminasi bawah merupakan awal dan akhir perhitungan hari. Misalnya pukul 24 hari Senin sama dengan pukul 01 hari Selasa. Untuk waktu selanjutnya dalam sehari semalam dapat dikatakan secara umum bahwa waktu matahari adalah sudut waktu titik pusat matahari ditambah dengan 12 jam. Nah, bila sudut waktu misalnya 30 derajat atau sama dengan 2 jam, hari adalah pukul 2 ditambah 12 itu sama dengan pukul 14 Sebaliknya pada pukul 12 misalnya sudut waktu matahari berjumlah 20 kurang 12 jam itu sama dengan 8 jam atau 120 derajat. Nah, sebenarnya matahari bukanlah merupakan penjaga waktu yang sempurna. Itu disebabkan karena jalannya tidak benar rata kadang-kadang agak cepat, kadang-kadang agak lambat. Keadaan ini dapat diketahui bila kita ukur dengan jam biasa misalnya yang digerakkan oleh per dan roda-roda yang bergigi. Ternyata bahwa masa di antara dua kali matahari berkulminasi ada kalanya tidak tepat 24 jam pada suatu hari lebih dan pada hari yang lain kurang dari 24 jam. Nah, untuk mengetahui cepat atau lambatnya perjalanan matahari hakiki diciptakanlah perbandingan matahari hayalang yang jalannya sungguh-sungguh rata dengan pengertian bahwa masa di antara dua kali kedudukannya yang sama senantiasa lamanya tepat 24 jam. Matahari hayalang ini dinamakan matahari pertengahan, disingkat menjadi waktu pertengahan atau wasati. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh matahari hakiki dinamakan waktu surya hakiki, disingkat menjadi waktu hakiki atau ada kalanya menjadi waktu surya. Nah, dalam hal yang terakhir ini waktu surya pertengahan ada yang dinamakan waktu umum. Hal itu didasarkan karena waktu yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bila diukur panjang waktu di antara dua kali matahari hakiki berkulminasi pada 2 hari yang berturut-turut dengan ukuran waktu pertengahan, kita peroleh 4 tanggal dalam tahun 1960 diiktisarkan sebagai berikut bahwa 1 Januari itu 24.00 menit 28 detik, 1 April 23 jam 59 menit 42 detik, 1 Juli 24 jam 00 menit 14 detik, 1 Oktober 23 jam 59 menit 41 detik. Jadi ternyata bahwa sehari semalam yang paling panjang 24 jam 00 menit 28 detik, dan yang paling pendek 23 jam 59 menit 41 detik. Jadi berbeda sampai lebih dari 3/4 menit yang menyebabkan perjalanan matahari tidak rata. Ialah dua keadaan. Pertama karena ada dua keadaan. Pertama karena tempuhan bumi tidak berbentuk lingkaran. Kedua karena poros bumi tegaknya miring pada bidang tempuhannya.
Adapun selisih waktu ya antara waktu hakiki atau waktu surya dengan waktu pertengahan dinamakan dengan istilah rata waktu atau equation of time. Biasanya diberi lamban dengan huruf E ya. Dengan demikian maka berata waktu merupakan selisih antara sudut waktu matahari hakiki dengan sudut waktu pertengahan. Kemudian ada namanya waktu meridiannya. Setiap daerah bumi tentu ya tidak selalu sama derajat busurnya. Ini berarti daerah-daerah yang berbeda busurnya akan memperoleh sinar matahari dalam waktu yang berbeda. Maka waktu yang berdasar busur tempat tertentu akan berbeda dengan waktu untuk daerah yang busurnya berbeda. Demikian pula daerah yang berbeda bujur standar ini akan mempunyai selang waktu dengan daerah yang bujurnya tidak persis pada bujur standar tersebut ya. Umpamanya untuk daerah waktu Indonesia bagian tengah yang menggunakan bujur standar 120 derajat bujur timur, dilihat dari segi perjalanan matahari yang besarnya dan juga dari segi waktu pertengahannya akan berbeda dengan waktu Makassar. Sebab bujur Makassar besarnya 119 derajat 27 menit. Nah, selisih bujur antara Indonesia bagian tengah dengan bujur Makassar 0 derajat 33 detik menit. Ini berarti selisih waktu antara Indonesia tengah dengan Makassar itu sama dengan 0 derajat 33 menit dibagi 15 ya, berarti sama dengan 0 jam 2 menit 12 detik. Nah, ini berarti bila dinyatakan waktu matahari ya berkuluminasi atas ya, yaitu waktu duhur di Makassar pada pukul 11.57 12 ya menit detik berdasar waktu Makassar, maka bila disesuaikan dengan waktu Indonesia Tengah haruslah ditambah 0 jam 02 menit 12 detik menjadi pukul 11.59 menit 24 detik waktu Indonesia Tengah. Sebab bujur Makassar berada di sebelah baratnya ya bujur waktu Indonesia Tengah. Nah, waktu yang berdasarkan bujur setempat, jadi bukan bujur standar, dinamakan dengan waktu meridian standar. Oleh karena itu, setiap tempat mempunyai bujur sendiri. Maka setiap tempat mempunyai waktu meridian sendiri, dan karenanya derajat meridian merupakan dasar bagi penentuan waktu standar ya. Maka tempat-tempat yang memiliki meridian atau bujur yang sama mempunyai waktu setempat yang sama ya. Nah, dengan demikian maka waktu duhur di mana matahari sedang berkulminasi atau berada di meridian langit, maka untuk tempat yang bujurnya sama, waktu duhurnya juga sama. Sebab pada tempat-tempat itu orang-orang melihat matahari melewati meridian pada saat yang sama. Demikian Anda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan datanya dari saya, jika ada kekurangan datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.